Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan penuh mulia, yakni bulan suci Ramadan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada sanak famili beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat muslim di dunia yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ad-din al-Islam, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang saya hormati, dan seluruh pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya sekarang adalah bulan suci Ramadan, di mana bulan ini merupakan momentum yang istimewa yang dirasakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Tidak ada seorang muslim satupun yang dapat mengingkari akan nikmat nyata yang dirasakan oleh kita semua di tiap detik berjalannya bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita secara bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita dengan memanfaatkan momentum ini dengan cara memaksimalkan ibadah kita agar kita bisa memperoleh derajat insan muttaqin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut kita tahu bahwasanya esensi daripada orang berpuasa itu sendiri adalah untuk mencapai derajat insan muttaqin, sehingga takwa merupakan tujuan bagi setiap umat muslim di dunia, termasuk khususnya bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala secara langsung memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat tersebut memberitahu kita bahwasanya Allah menyuruh kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa merupakan derajat tertinggi dari seorang hamba. Al-Quran membagi derajat manusia ke dalam beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu muslim atau orang yang berislam kepada Allah. Islam itu sendiri memiliki arti atau makna pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah sikap ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Islam itu tegak karena 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, yaitu yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Nah, kelima rukun Islam ini harus dikerjakan agar kita disebut sebagai muslim. Nah, ini lebih kepada sisi lahiriah kita dalam menjalankan ibadah. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah yang seperti saya katakan tadi, makna Islam itu sendiri adalah sikap pasrah dan tunduk secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita melaksanakan ibadah misalnya seperti sholat, puasa, dan semacamnya, tidak lain dan tidak bukan kita melaksanakannya dengan penuh kepasrahan, dengan penuh ketundukan secara total hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua dari derajat seorang hamba itu adalah
mukmin atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu makna sederhana daripada iman itu sendiri adalah meyakini, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Dari ini kita tahu bahwasanya iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati atau mempercayai dengan hati, dan mengamalkan atau mengimplementasikan dengan amal perbuatan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah iman itu cukup dengan kita yakin saja bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Jika hanya percaya, maka tidak ubahnya iman kita itu laksana imannya orang musyrik terdahulu. Karena orang-orang musyrik terdahulu itu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah, tapi mereka dipalingkan dari kebenaran. Ternyata mereka itu meskipun percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka gitu, bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, tapi mereka tidak mempercayai Allah dengan segala kualitasnya. Mereka lebih mempercayai patung-patung, berhala-berhala mereka untuk dimintai pertolongan. Nah, oleh karena itu Islam itu bukan hanya sekedar rasa percaya, tapi juga mempercayai Allah itu dengan segala kualitasnya, di mana beliau itu satu-satunya ilah yang memiliki sifat keilahian atau ketuhanan. Tidak ada tandingan lain tidak ada tandingan lain yang bisa menyamai sifat-sifat beliau begitu. Nah, ini yang membedakan keimanan seorang muslim dengan rasa percaya yang dirasakan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Nah, untuk itu konsekuensi logis daripada kita percaya sekaligus mempercayai Allah dengan segala kualitasnya ini, yaitu kita akan selalu husnudzon, senantiasa husnudzon atau berbaik sangka kepada apapun yang Allah timpakan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, kita akan selalu husnudzon kepada Allah. Itu konsekuensi logis dari kita percaya sekaligus mempercayai Allah sebagai Tuhan kita. Tingkatan yang ketiga dari seorang hamba adalah muhsinin atau orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Siapa itu yang termasuk dari golongan orang-orang yang muhsin? Orang-orang yang muhsin ini adalah orang-orang yang apabila dia mengerjakan sesuatu, apalagi dia beribadah, misalkan seperti sholat, seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun tidak bisa, dia itu merasa bahwa Allah selalu mengawasi dia, sehingga apa yang terjadi ketika dia melaksanakan ibadah akan selalu waspada, akan selalu berada dalam unsur kehati-hatian. Ini lebih kepada adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Itu yang disebut dengan orang-orang yang muhsin. Derajat yang keempat dari seorang hamba itu adalah orang-orang yang mukhlisin atau orang-orang yang ikhlas. Siapa yang termasuk golongan orang-orang yang ikhlas itu? Orang-orang yang ikhlas itu adalah orang yang mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Artinya dia dalam mengerjakan amal perbuatan tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang termasuk dalam golongan ini biasanya memiliki hati yang jernih, memiliki hati yang bersih, dan terbebas dari segala penyakit hati. Golongan terakhir dari seorang hamba, dari derajat seorang hamba, yaitu derajat muttaqin. Nah, ini merupakan derajat paling tertinggi, paling mulia dari seorang hamba, dan ini merupakan tujuan bagi kita yang sedang melaksanakan puasa. Karena memang esensi daripada kita puasa ini adalah untuk menggapai derajat insan muttaqin, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan seperti yang sudah Allah firmankan tadi di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Lagi untuk bisa mencapai derajat muttaqin itu, ini yang keempat poin tadi itu harus tercapai. Misalnya saya sebutkan
derajat seorang muslim, derajat seorang mukmin, derajat seorang muhsinin dan mukhlisin. Ini harus bisa tercapai. Seorang untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, maka dia harus Islam dengan sebetul-betulnya Islam, iman dengan sebetul-betulnya iman, dan juga harus menjadi orang muhsinin dan juga mukhlisin. Seperti itu. Nah, orang yang mencapai derajat muttaqin ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah, taat dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangan-larangannya. Nah, itu seputar bagaimana caranya kita dalam mencapai derajat insan muttaqin ini. Jadi ini semuanya berhubungan, ke 5 poin ini berhubungan ya. Kita tidak bisa misalnya mencapai derajat muttaqin ketika kita hanya beribadah sholat saja tanpa iman. Nah, ini tidak akan mungkin terjadi. Semuanya ini berkesinambungan dan akhirnya pada puncaknya nanti akan sampai pada level muttaqin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.